Baik, salam damai sejahtera bagi kita semua. Semoga kita yang melihat video ini semua dalam perlindungan Tuhan. Baik, dalam video ini saya sebelumnya sangat berterima kasih kepada dosen kami, Sir Sibagariang, yang sudah memberikan tugas kepada kami untuk mencari sebuah ayat lalu mengkaji. Dan tugas ini adalah salah satu mata kuliah kami, yaitu hermeneutik. Oke, baik, terima kasih. Jadi dalam video ini saya mengambil sebuah ayat yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 8. Di dalam Matius 5 ayat 8 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Baik, sebelum saya menjelaskan di sini, sepertinya saya akan memperkenalkan nama dulu. Baik, jadi nama saya adalah Albes Kiteva. Saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan saya sekarang statusnya sebagai mahasiswa teologia tingkat akhir atau semester 7. Jadi di dalam video ini kembali lagi saya akan menjelaskan ayat ini sebagai tugas hermeneutik saya, dan buku yang saya pakai di sini adalah buku Khotbah di Atas Bukit. Kalau saudara-saudara baca buku ini sangat bagus untuk menjadi referensi. Dan saya di sini juga menggunakan Alkitab sebagai pokok utama dalam pembahasan kita ini sebagai sumber yang kita percaya. Dan juga di sini ada buku kamus yang saya ingin gunakan untuk memperjelaskan lagi mungkin kata-kata yang ada akan saya bahas satu persatu. Baik, saya akan membacakan mulai dari buku Khotbah di Atas Bukit. Di sini buku Khotbah di Atas Bukit menjelaskan apa yang terjadi di dalam Matius 5 ayat 8. Di sana berbunyi bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Lalu, apakah suci yang dimaksudkan di situ? Suci yang bagaimana yang dimaksudkan di dalam ayat itu? Saya mencari kata suci di dalam kamus ini. Suci yang di situ dimaksudkan adalah pure. Lalu saya pergi lagi ke kamus bahasa Inggris, saya mencari apa itu pure. Pure itu adalah bersih atau murni. Jadi menurut kamus Indonesia dan Inggris mengatakan bahwa suci itu adalah sesuatu yang pure, sesuatu yang murni, sesuatu yang bersih. Lalu, apa yang dimaksudkan di ayat ini? Suci hatinya atau bersih hatinya baru bisa melihat Allah? Oke, saya akan baca. Di dalam buku Khotbah di Atas Bukit menerangkan bahwa orang Yahudi begitu ketat terhadap kesucian hukum. Terhadap kesucian hukum, upacara, sehingga peraturan-peraturan mereka sangat memberatkan. Ya, karena hukum upacara itu membuat peraturan mereka sangat berat, sehingga akhirnya mereka terjebak juga sendiri dengan hukum-hukum upacara yang mereka buat itu. Lalu, pikiran mereka diisi oleh peraturan-peraturan, pembatasan-pembatasan, dan ketakutan akan kecemaran lahiriah. Dan mereka tidak melihat noda yang diberikan kepentingan diri dan kedengkian jiwa. Saudara-saudara bisa bayangkan, Yesus tidak menyebutkan kemurnian upacara itu sebagai syarat untuk memasuki kerajaan-Nya. Mereka terjebak dengan apa yang dimaksud ayat ini.
Mereka ketika membaca ayat ini mereka menjadi terjebak. Ternyata kesucian yang mereka lakukan dalam peraturan itu Yesus tidak butuhkan. Lalu apa yang Yesus butuhkan? Yesus tidak menyebutkan kemurnian upacara itu sebagai syarat untuk memasuki kerajaannya atau kerajaan surga, tetapi menunjukkan perlunya kemurnian hati. Suci, perlunya kemurnian hati. Hikmat yang dari atas, yang pertama murni. Dicatat di dalam Yakobus 3 ayat 17 juga. Ke dalam kota Allah tidak masuk orang-orang cemar. Semua yang menjadi penghuninya adalah orang-orang yang telah murni hatinya semasi di dunia ini. Di dalam diri orang yang belajar tentang Yesus akan nyata suatu kebencian yang berkembang terhadap sikap sembarangan, bahasa yang tak pantas, dan pikiran yang kasar. Apabila Kristus tinggal di dalam hati, akan terdapat kemurnian dan kehalusan pikiran dan perilaku. Tetapi kata-kata Yesus, berbahagialah orang yang suci hatinya, itu ternyata mempunyai arti yang lebih dalam. Bahkan hanya suci dalam perasaannya, di mana dunia memahami kesucian, bebas dari hawa nafsu badani, suci dari hawa nafsu berahi, tetapi benar di dalam maksud-maksud yang tersembunyi dan motif-motif jiwa. Bersih dari kesombongan dan memikirkan diri sendiri, rendah hati, tidak mementingkan diri, dan murni seperti anak-anak. Itu yang dimaksudkan di sini. Hanya kesukaan yang dapat menghargai kesukaan. Kecuali engkau menerima di dalam hidupmu prinsip-prinsip kasih pengorbanan diri, yakni prinsip tabiatnya, engkau tak dapat mengenal Allah. Hati yang ditipu oleh setan melihat Allah sebagai seorang oknum yang sangat kejam dan tidak berbelas kasihan, bertabiat manusia yang mementingkan diri, bahkan sampai menganggap setan sendirilah pencipta yang penuh kasih itu. Engkau menyangka kata-katanya bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Itulah yang terjadi ketika hati kita tidak suci. Hati kita tidak siap untuk menerima kerajaan Allah. Kita akan menyangkal Allah, menganggap Allah itu adalah orang yang mementingkan diri sendiri. Menganggap Allah adalah oknum yang sangat kejam yang hanya mementingkan diri sendiri. Namun Allah itu adalah suatu oknum yang membutuhkan manusia-manusia suci untuk tinggal dalam kerajaannya. Tuntunannya ditafsirkan sebagai pernyataan sifat sewenang-wenang dan balas dendam. Dengan demikian juga Alkitab, gudang perbendaharaan kekayaan kasih karunia-Nya, kemuliaan kebenarannya yang menjulang setinggi langit dan menunjuk kepada kekekalan, tak dapat dilihat Kristus. Kristus sendiri telah dianggap oleh sebagian besar umat manusia sebagai tunas dari tanah kering, dan rupa pun tidak melihat dalam dia sehingga mereka menginginkannya. Yesaya 53 ayat 2. Ketika Yesus berada di antara manusia, pernyataan Allah dalam umat manusia, para ahli Taurat dan orang Farisi menyatakan kepadanya, engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Mereka bertanya. Yohanes 8 ayat 48. Bahkan murid-murid Yesus sendiri sangat dibutakan oleh kepentingan diri sendiri, sehingga mereka lamban memahami dia yang telah datang menyatakan kasih Allah kepada mereka. Itu adalah yang menyebabkan Yesus berjalan dalam kesunyian di tengah-tengah manusia. Hanya di surgalah dia dipahami sepenuhnya. Itu adalah maksud tujuan bagaimana Yesus hidup di tengah Yesus hidup sebagai oknum yang suci di tengah dunia yang hancur ini, saudara-saudara. Apabila Kristus datang dalam kemuliaannya, orang-orang jahat tidak tahan melihatnya. Terang kehadirannya, yakni kehidupan bagi mereka yang mengasihinya, adalah kematian bagi orang-orang yang tidak beriman. Pengharapan akan kedatangannya bagi mereka adalah kematian yang mengerikan.
akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan. Ibrani 10 ayat 27. Apabila dia muncul, mereka akan berdoa supaya disembunyikan dari wajah dia yang mati untuk menebus mereka. Tetapi kepada hati yang telah disucikan melalui tinggalnya Roh Kudus segalanya berubah. Ini dapat mengenal Allah. Manusia disembunyikan di celah batu ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan kepadanya. Dan begitulah kita disembunyikan di dalam Kristus sehingga kita dapat melihat kasih Allah. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bibir bicaranya menjadi sahabat raja. Oleh iman kita melihatnya sekarang di dunia ini. Dalam pengalaman kita sehari-hari kita melihat kebaikan dan rahmatnya dalam ujat pemeliharaannya. Kita mengenalnya dalam tabiat anaknya Roh Kudus, membawa kebenaran tentang Allah dan Dia yang telah diutus, dan membukakannya kepada pengertian dan kepada hati. Orang yang suci hatinya melihat Allah dalam suatu hubungan yang baru dan penuh kasih sayang seperti penebus mereka. Dan sementara mereka melihat kesucian dan keindahan tabiatnya, mereka rindu untuk memantulkan gambarannya. Mereka melihatnya sebagai seorang bapa yang rindu memiliki seorang anak yang bertobat. Dan hati mereka penuh dengan sukacita yang tak terkatakan dan penuh kemuliaan. Orang yang suci hatinya melihat pencipta itu dalam hasil pekerjaan tangannya dengan perkasa. Dan benda-benda yang indah yang meliputi alam semesta dalam firman-Nya yang tertulis mereka baca dengan deretan yang lebih jelas pernyataan tentang kemurahan-Nya. Kebaikan dan kasih karunia-Nya kebenaran yang disembunyikan dari orang bijak dan arif Dia nyatakan kepada orang-orang yang sederhana. Keindahan dan harta kebenaran yang tidak dilihat oleh orang bijaksana duniawi senantiasa dibutuhkan kepada mereka yang mempunyai keinginan yang penuh keyakinan dan lugu seperti anak-anak untuk mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Kita melihat kebenaran dengan ikut ambil dalam bagian sifat ilahi. Orang yang suci hatinya hidup seperti di hadirat Allah selama waktu yang Dia berikan kepada mereka di dunia ini. Dan mereka juga akan melihatnya muka dengan muka pada masa mendatang. Keadaan abadi seperti yang dilakukan Adam ketika dia berjalan dan berbicara dengan Allah di Taman Eden. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. 1 Korintus 13 ayat 12. Ini yang dimaksudkan oleh Allah, bahwa siapa yang suci hatinya akan melihat muka dengan Allah. Suci yang dimaksud adalah marilah kita terus menyembah Tuhan, terus mengakui Tuhan bahwa Dia adalah pencipta. Manusia yang tidak memiliki kesucian dalam hatinya, dia menyangkal bahwa Allah bukan pencipta. Dia menyangkal bahwa Allah bukan Tuhannya. Orang yang mencintai kesucian akan selalu bersama-sama dengan Raja. Orang yang suci akan menerima kerajaan Allah, akan melihat Allah muka dengan muka. Sekarang mungkin kita tidak percaya karena kita belum melihat Allah muka dengan muka. Kita hanya menerima berkat-berkat-Nya. Tapi suatu saat ketika kita yang harus memiliki hati yang suci, di situ kita dapat melihat dengan Allah. Baik, demikian penjelasan yang saya dapat berikan untuk memenuhi tugas saya. Jadi buku ini adalah buku Khotbah di atas Bukit yang ditulis sendiri oleh Ellen G. White. Jadi ini adalah sesuatu referensi yang bagus bagi kita. Marilah kita menghidupkan akan kesucian ini sehingga kita dapat menjadi penghuni di dalam kerajaan Allah. Baik, saya akan membaca sekali lagi ayatnya. Di dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya,
karena mereka akan melihat Allah. Marilah sucikan hati kita supaya kita melihat Allah. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.